kami di sini dari kelompok 6 senang banget nih kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting buat kita semua. Kita akan membahas perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses di mana seseorang belajar untuk hidup dalam lingkungan sosialnya, belajar berinteraksi, memahami aturan-aturan dalam masyarakat, dan tentu saja membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, karena ini penting banget, banyak ahli psikologi pendidikan yang mencoba menjelaskan proses ini melalui teori-teori mereka. Di video ini, kami akan membahas beberapa teori yang terkenal dan terpengaruh. Yuk, langsung saja kita mulai dari teori yang pertama. Teori yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Amel. Oke, kita mulai dari tokoh yang cukup terkenal dalam psikolog perkembangan yaitu Erik Erikson. Erikson ini menyusun teori perkembangan psikososial yang membagi perjalanan hidup manusia menjadi 8 tahap dari masa bayi sampai lansia. Di setiap tahap kehidupan ini, menurut Erikson, kita akan menghadapi tantangan sosial dan emosional tertentu. Misalnya nih, saat kita remaja, kita ada di tahap yang namanya identitas versus kebingungan peran. Di sini biasanya muncul banyak pertanyaan seperti siapa aku sebenarnya atau apa tujuan hidupku. Kalau kita dapat menyelesaikan konflik ini dengan baik, kita akan menjadi pribadi yang jelas dan percaya diri. Tapi kalau tidak, kita akan kebingungan dalam mengambil keputusan atau bahkan tidak tahu arah. Nah, ini yang menjadi teori Erik Erikson menarik. Dia percaya bahwa cara kita menyelesaikan tantangan sosial di setiap tahap kehidupan dan sangat memengaruhi perkembangan sosial ke depannya. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Bandura mengatakan bahwa kita bisa belajar banyak hal hanya dengan mengamati orang lain. Proses ini disebut dengan observational learning atau pembelajaran lewat pengamatan. Contohnya, ketika anak kecil melihat orang tua mereka sering bersikap sopan, seperti sering mengucapkan terima kasih atau kata permisi, nah lalu mereka mengikuti atau meniru perilaku orang tua mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh modeling anak meniru perilaku orang yang mereka anggap sebagai panutan. Bandura juga mengatakan bahwa lingkungan sangat berperan dalam membentuk perilaku kita. Jadi bukan hanya apa yang diajarkan langsung, tapi juga apa yang kita lihat dan alami di sekitar. Teori ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang, di mana anak-anak terpapar media sosial dan tontonan digital. Jadi sebagai orang dewasa, kita juga harus sadar bahwa perilaku kita bisa jadi contoh untuk orang lain, terutama anak-anak. Nah, yang terakhir kita bahas teorinya Vygotsky. Menurut beliau, perkembangan seseorang khususnya dalam berpikir dan belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Beliau mengenalkan konsep yang namanya zona perkembangan proksimal. Intinya ada jarak antara apa yang bisa dilakukan seseorang sendirian dan apa yang bisa dicapai kalau dibantu oleh orang yang lebih ahli, misalnya guru, teman, dan orang tua. Contohnya, seseorang siswa kelas 2 SD belum bisa menjumlahkan pecahan sendiri. Guru membantunya langkah demi langkah. Setelah beberapa kali dibimbing, siswa itu akhirnya bisa mengerjakan sendiri. Vygotsky percaya belajar itu gak akan maksimal kalau dilakukan sendirian terus. Interaksi, bimbingan, dan kerjasama itu penting banget untuk mendorong perkembangan seseorang. Nah, kita kan tadi udah membahas 3 teori, yaitu ada Erikson, Bandura, dan Vygotsky. Kita bisa lihat bahwa perkembangan sosial itu proses yang kompleks tapi menarik. Intinya, kita tumbuh bukan sendirian, tapi lewat pengalaman sosial, pengamatan, dan bimbingan dari orang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.